Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Yuma Dewi Nirmala dengan NIM 2201010041. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait implementasi makna dari 5 istilah filsafat Pancasila. Adapun pengertian dari filsafat Pancasila itu sendiri adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Adapun 5 istilah filsafat Pancasila yang dimana terdiri dari filsafat informal, filsafat formal, filsafat komprehensif, filsafat analisis linguistik, dan yang terakhir yaitu filsafat aktual fundamental. Nah, yang pertama yaitu filsafat informal adalah filsafat dapat berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima begitu saja tanpa pertanyaan lagi atau dogmatik. Nah, contoh implementasi filsafat informal ini yaitu yang misalnya superstisi dan kepercayaan tradisional. Di dalam masyarakat tertentu terdapat kecenderungan untuk mengaitkan keberuntungan dengan hal-hal tertentu yang seringkali tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, contohnya menghindari angka tertentu seperti angka 13 atau menganggap bahwa tumpuknya tangan saat melewati di bawah tangga membawa sial. Mitos-mitos semacam itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi tanpa adanya penelitian atau pertimbangan kritis terkait kebenaran ilmiah di baliknya. Nah, masyarakat dapat secara kolektif menerima dan mengamalkan kepercayaan ini sebagai bagian dari warisan budaya tanpa mempertanyakan rasionalitasnya. Yang kedua yaitu filsafat formal. Nah, filsafat dalam arti formal ini adalah filsafat yang dianggap sebagai suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, yang dimana artinya filsafat berusaha untuk menganalisis, mempertanyakan, dan mengkritik dasar-dasar dari keyakinan atau sikap yang mendasari pemahaman kita tentang dunia. Contoh dari implementasi filsafat dalam arti formal ini yaitu etika di tempat kerja. Misal, saya sendiri adalah seorang karyawan profesional dapat menerapkan filsafat formal dengan melakukan pemikiran kritis terhadap etika di tempat kerja. Nah, misalnya saya dapat merenung tentang apakah kebijakan perusahaan di tempat kerja saya ini sesuai dengan nilai-nilai etika saya atau apakah tindakan tertentu dianggap etis. Yang ketiga, filsafat komprehensif. Dalam arti komprehensif, filsafat dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau pemahaman yang menyeluruh tentang segala hal, termasuk eksistensi, pengetahuan, etika, dan realitas secara umum. Contoh implementasi filsafat dalam arti komprehensif ini yaitu misalnya, diri saya sendiri sebagai seorang manusia yang pastinya mempunyai tujuan hidup. Nah, saya adalah orang yang berpikir banyak tentang arti hidup. Saya tidak hanya memikirkan apa yang ingin saya capai dari diri saya, tapi juga mencoba memahami bagaimana hidup saya berhubungan dengan orang lain, alam, dan masa depan. Bagi saya, hidup yang bermakna tidak hanya tentang sukses dalam pekerjaan, tapi juga seimbang dalam hubungan, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan memberikan dampak baik pada masyarakat. Saya tahu bahwa hidup saya bisa berubah seiring waktu dan saya siap untuk menyesuaikannya dengan perubahan dalam kehidupan. Saya menghabiskan waktu untuk mencari arti dalam setiap pengalaman hidup. Dengan cara ini, saya menciptakan pola pikir yang membuat hidup saya lebih kaya makna. Pendekatan ini membantu saya melihat hidup sebagai sesuatu yang kompleks dan utuh, dengan menggabungkan semua bagian untuk membuat gambaran hidup yang lengkap dan bermakna. Nah, contoh kedua yaitu penentuan nilai dan prioritas. Filsafat komprehensif dapat tercermin di dalam cara seseorang menentukan nilai-nilai dan prioritas hidup. Mereka mungkin melakukan refleksi mendalam tentang apa yang dianggap penting dalam hidup dan bagaimana nilai-nilai tersebut bersinggungan dengan pandangan dunia mereka secara keseluruhan. Nah, yang keempat, filsafat linguistik.
Filsafat ini adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan konsep. Contoh implementasi filsafat dalam arti linguistik ini yaitu misalnya pertimbangan pemilihan kata. Misal, seorang penulis atau pembicara, mereka dapat menerapkan analisis linguistik untuk menulis sebuah buku ataupun berbicara di depan umum. Mereka pasti memilih kata-kata dengan cermat, memastikan bahwa pilihan kata tersebut sesuai dengan konteks, memiliki arti yang jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan. Ini membantu menghindari interpretasi yang salah atau pemahaman yang tidak tepat. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, filsafat aktual fundamental. Filsafat ini adalah sekumpulan problematik yang langsung dapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, contoh implementasi filsafat dalam arti aktual fundamental ini yaitu misalnya etika dan keputusan moral. Ketika kita sedang menghadapi dilema etika atau keputusan moral, kita dapat mempertimbangkan pandangan para ahli filsafat tentang etika. Misalnya, ketika menghadapi pertanyaan apakah suatu tindakan adalah benar atau salah, kita dapat mencari jawaban dalam kerangka pemikiran etika deontologis atau konsekuensialistis. Contoh yang kedua yaitu teknologi dan privasi. Pertimbangan filsafat juga dapat muncul ketika menghadapi isu-isu privasi terkait dengan kemajuan teknologi. Ahli-ahli filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan etis seperti sejauh mana kita bersedia mengorbankan privasi demi kenyamanan atau keamanan. Jadi, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.